Kenapa lo? Abang ngerasa ada arwah nggak di sini? Tadi sih enak, baunya gulai sama sate kambing. Sekarang bau cubluk. Kenapa kamu bawa kita ke sini? Ada apa, Syifa? Guys, lihat guys. Ini muka tua bangka ini meskipun dia lugu tapi dia membunuh istri saya, guys. Itu jahat banget tuh orang. Masa orang tua begitu diseret-seret? Woi, nggak punya otak lu kali ya? Laki-laki jahat! Bang, kita punya kuncian. Ada orang yang bunuh Syifa, Bang. Tapi sekarang kita harus bantu Pak Tono dulu, Bang. Bener. Berang-berang makan coklat, berangkat. Stop semuanya! Bapak, ini ada apa sih? Pak Tono udah dibebasin, Pak. Jadi kalian nggak bisa main hakim sendiri. Ya ini pembunuh, harus diusir dari sini. Iya benar. Pak, saya bukan pembunuh, Pak. Kamu siapa kamu, ha? Kamu jangan ikut campur. Kamu bukan warga sini. Mendingan mau pergi dari sini. Saya emang bukan warga sini ya. Tapi kalau kalian semua terus-terusan main hakim sendiri, saya bisa aja laporin kalian ke polisi dan kalian bisa ditangkap. Pak, gak usah peduli, Pak. Kita bawa dia dari sini, Pak. Ayo, Pak. Ayo, udah Pak Tono ikut Pak Tono. Pak, benar, hei. Ada apa ini? Hah? Kami ditugaskan ke sini untuk mengawasi kediaman Pak Tono. Jadi ada apa? Hah? Bapak-bapak ada yang bisa menjelaskan kenapa Pak Tono diperlakukan seperti ini? Ayo jelaskan. Pak Tono kenapa dia bebasin, Pak? Dia udah ngebunuh istri saya, Pak. Dia ada di penjara, Pak. Kami belum mendapatkan bukti kalau Pak Tono yang melakukan pembunuhan. Jadi kami nggak bisa asal tangkap. Dan sampai saat ini, kami juga masih menyelidikinya. Benar. Tapi kalau bapak-bapak semua masih ingin main hakim sendiri, saya akan bawa bapak-bapak semua ke kantor polisi sekarang juga. Pak! Ayo kita pergi. Saya lemas banget, Pak. Pak, ada yang sakit nggak, Pak? Atau ada yang luka? Kita cek di rumah sakit ya, Pak. Ya, Pak. Mari kami antar. Permisi, saya dari kepolisian. Saya mendapatkan laporan dari anggota saya mengenai pengeroyokan yang terjadi di rumah Pak Tono tadi malam. Maaf, Mbak ini siapa ya? Dia Linda, Pak. Sepupu saya. Saya kan udah pernah jelasin ke Bapak. Tapi selama proses penyidikan kemarin, sepertinya saya belum bertemu secara langsung dengan Mbak Linda. Apa ada yang bisa memberikan konfirmasi bahwa Mbak Linda ini adalah sepupu Anda? Semua supir saya tahu, Pak. Kalau Linda ini sepupu saya. Perlu saya panggilkan? Silakan. Kamu Tar. Pak. Pak. Bapak polisi ini tanya, siapa Linda? Karena dia perlu saksi. Coba sekarang Bapak jelaskan, Linda itu siapanya saya sama Syifa. Mbak Linda ini sepupunya Pak Brian. Mbak Linda ini sering datang sini dan juga sering menginap di sini. Oke, kalau gitu terima kasih atas penjelasannya. Mas Brian, aku mau pergi dulu ya. Sebaiknya aku tunda mengkonfirmasi hasil visum dan mencoba menggali fakta lebih dalam lagi tentang status Linda dan Brian. Mbak, maaf, sebelum Anda pergi, saya ingin memberikan himbauan. Kalian berdua tidak boleh bepergian jauh selama proses penyelidikan kasus kematian Syifa belum selesai. Wah, kenapa saya jadi ikut diawasin? Polisi curiga sama saya.
Iya loh Pak. Kenapa jadi kita yang ngawasin Pak? Udah jelas Pak Tono yang bersalah Pak. Dia yang udah ngebunuh istri saya. Kenapa dia dibebasin coba? Saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Dan saya minta kerjasamanya. Tolong kooperatif. Saya permisi. Ya udahlah. Kita ikutin omongan dia. Terserah lah. Aku mau pergi sama ibu-ibu sosialita. Hai, Linda. Wow, ini mobil baru ya? Iya dong. Kemarin warnanya merah, sekarang putih. Gonta-ganti terus nih. Suaminya emang kerja apa, Lin? Ya, beginilah kalau punya suami usaha rental mobil. Masih kecil-kecilan sih, tapi mau pakai mobil apa aja tinggal pakai. Wah, nggak main-main ya usahanya rental mobil. Nggak mungkin lah kalau nggak punya uang banyak. Oh iya, nanti kalau geng arisan kita mau rental mobilnya di suami saya aja. Kebetulan saya juga ada rencana mau tambah mobil baru sih. Nanti boleh deh lihat-lihat ke rental kamu ya. Aku boleh lihat nggak dalam mobilnya? Boleh, sebentar ya. Kok bau ya? Mana cium nggak? Mobil bagus-bagus tapi bau ya. Tapi mungkin belum dicuci kali mobilnya ya. Nggak bawa apa-apa kok. Yaudah kalau gitu kita masuk duluan ya. Ya tante, bye. Apa? Sat? Hei, kok kamu nggak bilang sama mama kalau kamu mau makan siang di rumah? Ya nggak apa-apa, Ma. Tadi aku ada penyidikan deket sini. Nah, sekalian pas aku arah balik, mampir dulu ke rumah, aku lapar. Kalian dari mana? Biasa sayang, pulang arisan. Oh, ya. Yeah. Satria, kamu lagi nonton apa sih? Serius banget? Sat, itu Linda kan? Hah? Sini, coba mama lihat dulu. Coba. Iya, ini Linda loh. Anak teman arisannya mama. Loh kok dia ada di video ini, Sat? Mama kenal? Dia kenal banget. Dia ini sering banget diomongin sama ibu-ibu arisan. Kalau setiap datang arisan, mobilnya gonta-ganti. Katanya sih suaminya itu ya tukang rental mobil. Suami? Wah, ini kan Brian. Brian itu suami Shiva yang udah meninggal. Kok sekarang jadi Linda istrinya? Ya kalau masalah ini Tante juga kurang tahu ya. Pokoknya yang Tante tahu katanya suaminya itu punya rental mobil yang namanya King Car Rental. Dan orangnya tajir banget lah. Katanya sih gitu loh. Gimana kondisinya Pak pagi ini? Alhamdulillah Sus, badan saya sudah nggak sakit lagi. Oh ya Suster. Coba lihat video ini Sus. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bapak, masuk Pak. Ya, baik. Ini video apa ya Pak? Saya sengaja memang merekam semua video ini karena saya lihat kedatangan orang ini. Permisi. Loh, Mas Satria, kok kesini? Aku butuh ketemu Pak Tono untuk menanyakan beberapa hal. Pak Tono, sebelum Bapak berangkat sholat subuh ke masjid, apa Bapak melihat ada sebuah kejanggalan? Memang saat saya mau mencari udara segar setelah saya melakukan sholat tahajud, saya sempat mendengar pertengkaran dari rumahnya Mbak Siva. Tapi saya nggak tahu persis apa yang mereka ributkan. Bagaimana dengan wanita bernama Linda, Pak?
Apakah Bapak tahu? Menurut informasi, dia sepupunya Brian. Pak Tono, saya yakin Bapak tahu sesuatu di antara mereka. Tolong Pak, karena menurut informasi, Linda mengaku sebagai istri, bukan sepupu. Saya harap Bapak bisa membantu pihak kepolisian dengan berkata jujur. Ini semua demi mengungkap kasusnya Syifa. Mbak Syifa memang orangnya baik, Pak. Saya pernah bilang sama Mbak Syifa kalau suaminya Mas Brian ini selingkuh dengan Mbak Linda. Sepertinya Mas Brian memang menyampaikan ke semua orang kalau Mbak Linda itu sepupunya. Sampai-sampai saya difitnah mengadu domba keluarga mereka. Baik, itu artinya Syifa juga mendapatkan tekanan dari suaminya untuk ikut menyerang dan memfitnah Pak Tono. Saya bersumpah kalau Mbak Syifa itu orangnya baik, Pak. Saya yakin Mbak Syifa tidak akan berbuat jahat sampai memfitnah saya. Sayang, sibuk banget. Sayang, beliin aku kalung berlian dong. Aku kan ikutan geng arisan sosialita. Masa cuma aku doang yang gak pakai berlian mahal? Nggak punya duit ah. Kamu bohong. Kamu sangat pelit ya sama aku. Kamu kan bisa jual mobil kamu buat beliin aku berlian. Apa? Enak aja kamu ngomong. Kenapa mobil jalan sendiri ya? Ada apa ngagetin aja lu? Makanya. Nyala sendiri. Linda! Linda! Mas, kok ini mobilnya nyala sendiri sih, Mas? Mas, ayo kita pergi, Mas. Kalian jahat! Kalian juga harus mati! Tolong jangan bunuh manusia ya. Aku akan bantu kamu. Dan polisi juga akan nangkep mereka. Percayalah. Udah, sesudah ini lu bakal tenang. Lu percaya deh. Kata orang, apalagi yang gak punya dosa. Di sana hidup bakal enak. Jangan sampai lu nyesel, ya. Angkat. Bangun. Jangan bergerak apalagi mencoba melawan.
Kami sudah membawa surat penangkapan Anda dengan tuduhan tindak pidana KDRT dan dugaan pembunuhan terhadap istri Anda Syifa dan saudari Linda. Anda harus ikut ke kantor untuk diperiksa. Apakah Anda keterlibatan dalam kasus ini atau tidak? Ditambah lagi kami sudah mempunyai bukti. Anda bukanlah sepupu, melainkan istri dari pelaku. Saya nggak salah, Pak. Yang salah itu tua bangka itu, Pak Tono, Pak. Cukup nanti dijelaskan di kantor polisi. Tapi satu hal yang pasti, bukti adanya KDRT terhadap Syifa menunjukkan bahwa seumur hidupnya Syifa selalu mendapatkan penyiksaan dan penderitaan. Coba kalau Syifa nurut sama saya, nggak akan kejadian kayak gini, Pak. Saya mau Anda jelaskan kepada saya sekarang juga. Apa yang terjadi pada malam itu hingga Anda tega menghabisi nyawa istri Anda sendiri. Sa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Mas Brian. Apa-apaan ini, Mas? Kamu nikah sama sepupu kamu sendiri? Tolong jelasin semuanya, Mas. Syifa, kenapa kamu udah pulang jam segini? Pak, Bapak boleh pergi. Baiklah kalau gitu, Mas. Saya permisi ya, Mas. Iya. Jadi benar kata Pak Tono. Kalau Linda ini bukan sepupu kamu, tapi selingkuhan kamu, Mas. Aku bodoh percaya sama kalian. Kamu nggak pantas Mas Brian. Harusnya dia dari dulu hanya milikku seorang. Keterlaluan kalian. Coba. Aku tahu kamu bakal ngomong sama Pak Tono kan? Lepasin, Mas. Kemana? Kabur kamu. Udah, jangan. Syifa! Semuanya sekarang semakin jelas. Anda kami tangkap dengan tuduhan pembunuhan berencana sesuai pasal 340 KUHP. Ditambah lagi dengan pasal 170 KUHP tentang kekerasan dan juga persekusi terhadap pihak yang tidak bersalah. Javi, Bayu, bawa ke kantor. Siap, Dan. Ikut saya. Jadi tujuan Anda mengundang saya ke sini untuk apa? Iya, Pak. Sebelumnya perkenalkan, saya Satria Mahendra. Anak dari almarhum Baskara Mahendra. Saya yakin Bapak familiar dengan nama tersebut. Dari data dan berkas-berkas yang saya periksa, Pak Januar adalah orang yang menangani kasus kematian ayah saya. Apa benar, Pak? Saya udah agak lupa ya. Kasus itu sudah lama banget. Lebih dari 17 tahun yang lalu. Lagi pula kasusnya sudah ditutup sejak lama. Saya tahu kok, Pak. Justru ini maksud dari kenapa saya ingin bertemu sama Bapak. Apakah ada unsur sabotase di balik kematian ayah saya? Tapi seingat saya,
kasus tersebut sudah ditutup dengan kesimpulan tidak ada unsur pidana sama sekali dalam kematian almarhum Baskara Mahendra. Kenapa sulit sekali menemukan fakta tentang kematian Papa? Aku yakin ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Tapi aku nggak akan nyerah buat nyari tahu kebenaran ini.